Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah ya ibadallah, manusia diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala butuh dan tergantung kepada manusia yang lainnya. Maka di ilmu psikologi dan ilmu sosial disebutkan we are social people, bahwa kita ini adalah makhluk yang bersosial. Maka kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh kepada manusia yang Allah ciptakan dari yang lainnya. Maka itulah hakikat kehidupan manusia di muka bumi ini, bahwa mereka tergantung dengan manusia yang lainnya. Maka terjalinlah hubungan simbiosis mutualisme antara manusia dengan manusia yang lainnya. Bahkan disebutkan di ilmu psikologi bahwa seseorang yang mencukupkan hidup dengan dirinya sendiri, dia sakit kejiwaan, dinamakan schizophrenia. Maka dari sini kita mengetahui ya ibadallah, bahwa kita sebagai seorang muslim membutuhkan kepada muslim yang lainnya. Dan ini adalah perkara yang sangat penting. Karena banyak dari amal-amal ibadah tidak bisa didirikan kecuali butuh dengan yang lainnya. For example, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman ibni Affan, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kalian wahai kaum muslimin, atau kaum muslimin yang paling puncak prima keislamannya di sisi Allah, man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu al-qur'ana. Dia yang mempelajari Al-Qur'an. Dia seorang murid yang butuh kepada ilmu Al-Quran. Dan bagi guru yang mengajari manusia murid-murid Al-Quran. Maka disebutkan di dalam hadis ini, terjadi simbiosis mutualisme, terjadi gayung bersambut antara murid dengan gurunya, menyebabkan khairukum, menyebabkan sebaik-baiknya Islam yang ada pada kalian, simbiosis mutualisme, ada guru, ada murid. Ada guru, ada pengajar. Ada murid, ada yang diajarkan ilmu, ada yang ditransferkan ilmu kepadanya. Ini menjadi dalil bahwa hubungan dalam keagamaan, manusia itu butuh kepada manusia yang lain. Dan begitu pun dalam perintah salat berjamaah, warka'u ma'ar raki'in,
maka sholatlah kalian di masjid bersama kaum muslimin kalian sholat. Maka kewajiban sholat 5 waktu harus dilaksanakan berjamaah di masjid. Maka dia butuh kepada kaum muslimin yang lain, butuh kepada imam, butuh kepada makmum yang dijadikan sholat berjamaah padanya. Warka'u ma'arraqiin. Maka sholatlah, ruku'lah di masjid bersama orang-orang yang ruku bersama kalian. Maka ini menjadi pendalilan bahwa we are social people. Kita ini makhluk bersosial. Kita ini butuh kepada manusia yang lain untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kita masuk kepada pembahasan bagaimana trik dan kiat untuk menaikkan elektabilitas kita di hadapan manusia, agar manusia cinta kepada kita, agar manusia menerima kita, dan elektabilitas kita naik di pandangan manusia, nama kita harum di pandangan Allah, nama kita baik. Maka untuk mendapatkan elektabilitas ini, berapa banyak dari manusia wrong path, menempuh jalan yang salah. Maka di antara mereka sibuk berkampanye, mengobrol bualan-bualan, saya akan memberikan demikian dan demikian, saya menjanjikan demikian dan demikian, bla bla bla, untuk mendapatkan elektabilitas dari manusia dengan janji-janji mungkin gombal, ataupun dengan membeli. Diberikanlah manusia-manusia harta, uang dibagikan untuk mereka mencintai kita, dan itu bisa jadi. Namun cinta yang sementara, cinta hanya sebatas uang yang dibayar, maka habis manis sepah dibuang, habis uang abang ditendang, tidak dicintai lagi di dalam hati. Maka perkara ingin meningkatkan elektabilitas dari kecintaan manusia, dari popularitas kita di hadapan manusia, dari good reputation, nama baik kita di depan manusia menjadi baik, namun dalam keadaan forever dan langgeng, dan dari keikhlasan di dalam hati, itu telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam agama Islam ini. Maka tidak butuh kepada bualan-bualan, dan tidak butuh mengajak manusia agar mencintainya dan mempercayainya dengan uang. Tidak butuh. Maka apa? Di antaranya dari trik-trik, dari tutorial yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di Al-Quran dan Sunnah, agar kita diterima oleh manusia yang lain, agar orang-orang yang di sekitar kita mencintai kita. Ternyata ada banyak dalilnya. Di antaranya di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Innal ladina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan, di surat Maryam, yang maknanya innal ladina amanu wa amilu salihat. Maka trik yang pertama adalah dengan mudah apa? Kita beriman kepada Allah dan kita melaksanakan amal soleh. Di saat kita beriman kepada Allah, kemudian melaksanakan amal soleh yang Allah wajibkan kepada kita dari sholat wajib, sholat berjamaah, puasa wajib Ramadan dan puasa sunnah, dan berinfak yang wajib zakat mal, dan berinfak bersedekah kepada orang yang fakir miskin ataupun membantu dakwah dan sebagainya. Maka itu semua amal-amal soleh menyebabkan manusia cinta kepada dirinya. Maka bagaimana kalau begitu kesimpulannya? Jika kalian ingin elektabilitas kalian naik, ingin seluruh manusia di muka bumi ini mencintai kamu, bukannya kamu membeli rasa kasih sayang mereka dengan uang, karena uang itu akan lekang. Di saat bangkrut tidak punya uang, maka manusia akan membencinya. Dan bukan dengan bualan-bualan, janji-janji, kampanye-kampanye, bukan.
Karena itu akan dituntut nanti setelah menjadi orang. Mana janji kamu? Maka cara mendapatkan kecintaan, elektabilitas yang tinggi, manusia percaya kepada dirinya di dunia, dengan kita mengambil trik manusia itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Maka kita mengambil trik, kita beriman kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka dengan kita menjalin hubungan ini kepada pencipta manusia, Allah secara otomatis akan menjadikan manusia, makhluknya, cinta kepada orang yang mencintai Allah ini. Maka itu jalan trik yang pertama. Jadi bagaimana? Tidak usah mengeluarkan uang, tidak usah mengobrol janji-janji di kampanye. Ingin dicintai oleh manusia secara ikhlas? Mudah. Apa? Beriman kepada Allah yang menciptakan manusia, melaksanakan amal-amal soleh yang diperintahkan Allah yang mencintai manusia. Direct, secara otomatis Allah akan menjadikan hati manusia mencintai kita. Dan tadi dalilnya disebutkan di surat Maryam, bahwa sungguhnya orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Maka wuddan di sini i'rabnya maf'ulun bih mansub. Maka barang siapa yang melaksanakan keimanan kepada Allah dan beramal soleh, Allah akan menjadikan di hati makhluknya, di hati seluruh manusia, dengan mudah Allah menjadikan wuddan, mencintai orang ini karena orang ini mencintai Allah. Mudah bagi Allah untuk menjadikan itu semua. Maka telah datang tafsir dari para salaf, datang dari Ibnu Abbas yang merupakan sahabi al-jalil, yang merupakan orang terkemuka dari para sahabat yang paling kuat ilmu tafsirnya. Seperti dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Nabi memeluk Ibnu Abbas yang merupakan anak pamannya. Anak Abbas paman Nabi dinamakan sepupu. Maka dirangkul oleh Nabi dan didoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Wahai Allah, kuatkanlah Ibnu Abbas ilmu agama ini dan jadikanlah dia ahli tafsir di dalam Al-Quran. Maka ditafsir Ibnu Abbas tentang ayat ini, bahwa Allah menjadikan wuddan, Allah menjadikan kecintaan manusia, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dari 3 jalan. Jalan yang pertama datang dari Mujahid dari Ibnu Abbas, namun di sanadnya ada Syarik Ibnu Abdullah Al-Qadi An-Nakhai dhaif. Dan jalan yang kedua dari Silsilah Al-Aufiyin yang dhaif. Dan jalan yang ketiga dari Ali Ibni Mas'adah, dari Ali Ibni Abi Talhah dari Ibni Abbas, yang mana dia tidak mendengar dari Ibni Abbas. Dari 3 jalan ini meskipun semuanya dhaif bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairi, maka berkata Ibnu Abbas, makna sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan, maknanya adalah Allah pasti akan menjadikan orang yang beriman dan beramal saleh, orang ini dicintai oleh manusia dari kecintaannya kepada Allah. Maka inilah dalil yang pertama. Jika kalian ingin seluruh manusia mencintai kamu, mudah. Cintai Rabbun Nas, cintai Allah yang menciptakan manusia. Jika kamu mencintai Allah dengan melaksanakan keimanan dan amal soleh, Allah dengan mudah menjadikan hati-hati manusia wuddan, mencintai kamu. Maka berkata Ibnu Abbas, sayaj'alullahu, Allah menjadikan bagi mereka wuddan, maknanya mahabbatan minan nas. Allah menjadikan hati-hati manusia mencintai orang ini. Maka ini trik yang pertama. Ingin dicintai manusia, ingin elektabilitas kita naik, menjadi populer di kalangan manusia dan disegani oleh manusia dan dicintai oleh manusia. Pertama, iman kepada Allah dan melaksanakan amal-amal soleh. Maka sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan, Allah akan menjadikan bagi dia seluruh manusia mencintainya.
Maka ditafsirkan tadi oleh Ibnu Abbas, kecintaan seluruh manusia di dunia ini menjadi mencintai orang yang soleh tadi dari Allah Jalla wa'ala. Ini pendalilan yang pertama di Al-Quran. Dan pendalilan yang kedua di Al-Quran juga Allah berfirman di surat An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maknanya, man amila salihan, barang siapa yang melaksanakan amal-amal soleh, min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, maka apa? Wa huwa mu'min, ini syaratnya dia beriman. Dan tadi apa? Melaksanakan amal-amal soleh baik laki-laki dan perempuan, maka dua terpenuhi seperti di dalam surat Maryam. Melaksanakan amal soleh dan beriman. Man amila solehan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, dia beriman dan melaksanakan amal soleh. Apa balasannya? Jawab syaratnya adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka pasti kata Allah, kami akan menjadikan dia hayatan thayyibatan, kehidupan di dunia ini yang baik, diberikan rizki yang melimpah, dan seluruh manusia menghormatinya, seluruh manusia mencintainya. Maka ini telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dari dua jalan, dari silsilah al-Aufin yang dhaif dan dari periwayatan Ali Ibnu Abi Thalhah an Ibnu Abbas yang munqati'. Dari dua jalan yang dhaif ini bisa naik kepada paling sedikit hasan li ghairi. Maka ayat ini pun sama seperti ayat yang pertama. Barang siapa yang melaksanakan amal soleh dan beriman kepada Allah, Allah janjikan dia mendapatkan kehidupan yang mulia di dunia dengan dicintai oleh seluruh manusia. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, barang siapa yang ingin elektabilitas kehidupan di dunianya menjadi tinggi, dicintai dan dipercayai oleh manusia, mudah apa? Kita berbakti, beriman, beramal soleh kepada Rabbun Nas, kepada Allah yang menciptakan manusia. Allah dengan mudah menjadikan hati-hati manusia mencintai kita. Tinggal sebelum kita tutup khutbah yang pertama ini, disebutkan tadi caranya mudah, beriman kepada Allah dan beramal soleh. The big question here, pertanyaan yang besar di sini, apa itu amalus soleh? Apa itu amal yang soleh? Apakah semua amalan Bani Adam dinamakan amal soleh? Jawabnya never ever, tidak. Tidak semua amal-amal yang dilakukan Bani Adam kemudian diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Kapan amal soleh diterima oleh Allah? Dua perkara, dua syarat yang harus terpenuhi padanya. Pertama, ikhlas kepada Allah. Seperti seseorang yang melaksanakan sekarang sholat Jum'ah, datang dari rumahnya ke masjid, ikhlas, ya Allah, aku sholat Jum'ah ini untukmu, bukan karena datang mertua ke rumahku, mengunjungiku dari kemarin, kemudian yang aku tidak pernah sholat Jumat, ada mertua di rumah, mertua pergi sholat Jumat, maka aku pun dengan mertua pergi bersama. Bukan untuk tujuan dunia. Maka syarat yang pertama, ikhlas kepada Allah. Dan ini sesuai pendalilan dari Allah Jalla wa'ala di Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka beribadahlah, salatlah, puasalah hanya straight diberikan kepada Allah saja. Dan jangan diberikan niat kepada yang lainnya dari manusia dan untuk keperluan dunia. Dan juga Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Maka tidaklah diperintah manusia beribadah, salat, berpuasa, menuntut ilmu dan yang lainnya, kecuali mengikhlaskan ibadah-ibadah tadi untuk Allah saja. He is the one and only. Hanya untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Ini syarat yang pertama. Ingin amalan-amalan kamu diterima menjadi amal saleh, syaratnya tadi ikhlas. Ibadah tadi, salat, puasa, membayar zakat, bersedekah untuk penuntut ilmu dan yang lainnya hanya untuk Allah saja.
Itu syarat yang pertama. Apakah di sana ada syarat yang lain? Naam, syarat yang kedua dan ini harus terpenuhi. Kalau tidak diterima amalan tadi meskipun ikhlas. Apa itu? Mutaba'atur Rasul, mengikuti sunnah Nabi. Maka awas, seluruh ibadah harus ada sunnahnya. Tidak sembarangan orang mengatakan ini ibadahku kepada Allah, namun tidak ada dalilnya. Seperti sholat maghrib 4 rakaat, maka tidak akan diterima. Meskipun dia mengatakan, aku menambah maghrib menjadi 4 rakaat, kan baik. Daripada 3 rakaat, tambah 1 jadi 4. Kan lebih baik. Tidak. Permasalahan ibadah, meskipun dia ikhlas, aku sholat ikhlas maghrib 4 rakaat. Masa tidak diterima? Kan ditambah lebih baik daripada ngepas 3. Maka permasalahan seperti ini butuh kepada mutaba'ah. Maka salat maghrib hanya 3, tidak boleh 4, 5 dan seterusnya. Karena apa? Itulah sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Meskipun dia ikhlas, namun melaksanakan salat yang tidak sesuai dengan sunnah, melaksanakan puasa yang tidak sesuai dengan sunnah, dan seluruh amalan yang tidak sesuai dengan sunnah akan ditolak meskipun ikhlas. Maka berapa dari banyak kaum muslimin melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Di saat kita menasehatinya, Pak, mana dalilnya? Ah, jangan tanya dalil. Ikhlas. Aku ibadah ini untuk Allah. Tapi Pak, kan harus ada syariatnya. Sudah, jangan bilang menggurui aku, kamu anak kecil. Alhasil, ini syarat yang kedua harus terpenuhi apa? Mengikuti sunnah Nabi. Mengikuti ibadah sesuai ajaran Nabi. Maka mana pendalilannya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun." Maka barang siapa seseorang yang melaksanakan ibadah salat, puasa, menginfakkan harta, menuntut ilmu, dan apa saja dari peribadatan, kemudian tanpa bimbingan jalanku, sunnahku, kata Nabi, fahuwa raddun, dia akan tertolak meskipun ikhlas untuk Allah. Maka sebelum kita tutup, kita simpulkan apa yang kita berikan di khutbah ini, bahwa berapa dari manusia ingin mendapatkan elektabilitas yang tinggi, pengakuan yang tinggi, nama baik dari manusia sehingga manusia mencintainya. Berapa banyak dari manusia menginginkan itu tetapi wrong path, salah jalan, dengan banyak mengumbar janji di podium-podium ataupun dengan membayar dengan uang agar mencintainya dan memilihnya, voting him. Maka itu semuanya bisa jadi mendapatkan elektabilitas, namun sementara. Setelah uang habis, abang ditendang. Setelah manis habis, maka sepah dibuang. Habis manis, sepah dibuang. Namun elektabilitas yang permanen, ini yang kita inginkan dari manusia. Dengan apa? Tadi kita sebutkan, dengan kita taat kepada Allah dan beriman kepada Allah. Maknanya kita mengambil hati cinta Allah kepada kita. Itu nanti Allah mudahkan kecintaan makhluk semuanya kepada kita. Dengan apa? Melaksanakan iman kepada Allah dan amal-amal soleh. Dan amal soleh tadi telah kami sebutkan 2 syarat, dan pendalilannya telah kami sebutkan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastagfiruh.